Halo Cucupers, masuk episode 3 nih. Makin seru kan, apalagi kocak juga. Karena tingkah warga plaza terakhir mereka mengadakan pesta. Di mana gedung bakalan diruntuhin nih. So daripada makin penasaran, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Di awal film, Chaeyoung yang kaget sebab ada pesta dia pun menghampiri Vincenzo nih. Dan ingin membicarakan, sedangkan para anak buah lintah darat juga kebingungan. Sebab ada pesta juga, mereka pun masuk namun sebelum masuk harus dicek suhu dulu nih, protokol kesehatan kayaknya. Anak buah lintah darat kaget karena melihat Pak Kim yang menikmati pesta. Dia bertanya, sedang apa kau? Oh, aku di sini karena bertugas. Dia pun bertanya, tugas apa? Dia pun menunjuk, ternyata di dalam pesta ini terdapat duta besar dari Italia yang kerjasama dengan Korea. Ini cukup membuat frustasi karena pekerjaan mereka tertunda. Di atas gedung, Vincenzo dan Chaeyoung mengobrol. Chaeyoung bertanya, kau menghabiskan uang berapa untuk menghalangi konstruksi bubble yang menghancurkan gedung tersebut? Dan sebenarnya apa tujuanmu? Vincenzo hanya berkata, aku sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Mana mungkin kau hanya jatuh cinta, kata Chaeyoung. Film berpindah di kantor Wusang, di mana Pak Han mengomel sebab Chaeyoung tidak memberitahu masalah besar ini. Bu Choi bertanya, bagaimana jika peneliti itu bicara ke media atau korban? Chaeyoung berkata, mana mungkin dia akan melapor. Kau sangat yakin ya tampaknya. Karena aku sudah 8 tahun menjadi pengacara, kata Chaeyoung. Yang sangat ketat nih antara Bu Choi dan Chaeyoung nih ya, terlihat banget soalnya. Chaeyoung pun meminta izin untuk mereka harus mempercayainya. Bu Choi mengiyakan, namun kalau gagal kau harus mengundurkan diri dari perusahaan ini. Dia pun langsung menyuruh John Woo mencari si peneliti kabur. Mau gimana pun caranya. Di sisi lain, para warga plaza sangat senang sebab berhasil menghalangi konstruksi bubble untuk menghancurkan gedung. Pak Toto yang kedatangan Han Gi-sok tampak bingung sebab Han Gi-sok ingin belajar membuat makanan Italia. Namun aku tak mencari asisten, kata Pak Toto. Namun sebisa mungkin Han Gi-sok melakukan cara apapun agar dia bisa tinggal di gedung plaza ini. Dengan memuji masakan Pak Toto, pada akhirnya dia pun mengiyakan untuk tinggal di plaza ini. Di sisi lain, Vincenzo menanyakan sesuatu, yaitu bahan utama RDU 90. Obat baru farmasi bubble. Pak Hong berkata zat yang disebut Colsanic. Vincenzo juga bertanya, apakah kau tahu obat ini adalah narkotika? Nampaknya Pak Hong dan Pak Nam tidak tahu nih. Farmasi bubble membohongimu dan semua orang terlibat. Pak Hong tampak cemas sebab kalau ini diluncurkan sama saja mereka menjual narkoba. Dengan alibi penyedap nyeri nih. Mereka pun mengobrol akan dampak dari narkoba. Saat itu juga Vincenzo mendapat telepon. Dia pun bergegas menuju kuil Nanyak yang diikuti oleh Pak Han. Ternyata karpet penghangat datang. Dia tidak segan-segan memasangnya langsung sendiri nih ya. Pak Han yang melihat itu sangat tersentuh. Mungkin disangka mafia ini udah tobat. Pak Han mengajak Vincenzo ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Oh yang masuk rumah sakit. Bu Oh bertanya siapa dia. Pak Han pun memperkenalkan Vincenzo ke Bu Oh. Vincenzo tampak perhatian dan meninggalkan mereka berdua. Vincenzo yang menunggu seseorang ternyata dia adalah Nan Deongjik. Vincenzo langsung menyuruh untuk turuti perintahku. Satu, halangi perobohan plaza. Kedua, saat merobohkan lakukan dengan orang-orangku. Pana berkata, apakah kau gila menyuruhku seenaknya? Dia pun langsung memberikan sesuatu ke Pana. Langsung membukanya dan kaget. Sebab Vincenzo tahu semua rahasia dia dan rekaman Pak Seok-dok. Vincenzo juga memberikan sesuatu. Pak Nam tampak stres, dia pun langsung mengikuti apa yang Vincenzo mau. Dan Vincenzo menyuruh dia tidak untuk selingkuh lagi dan meninggalkan selingkuh tersebut. Film berpindah di rumah Pak Hong di mana Chaeyoung dan ayahnya mengobrol tentang konstruksi bubble nih. Yang akan menyebarkan obat yang padahal itu adalah narkoba. Chaeyoung berdebat bahwa bubble berbeda dari yang ayahnya duga nih. Ayahnya pun mencoba meyakinkan namun Chaeyoung tetap kekeh. Scene pun berpindah di restoran di mana Bu Choi bertemu direktur Bubble dan mengobrol tentang kasus Bubble dan kompensasi.
yang harus dikeluarkan. Pak Direktur menawarkan hadiah apa yang dia mau. Bu Choi hanya berkata, "Aku ingin kejaksaan, Namdong." Film berpindah di mana Pak Hong mendapat telepon dari seorang peneliti yang kabur nih. Pak Yu bersedia untuk bersaksi di pengadilan. Dia sadar kalau dia bisa saja dibunuh sebelum bersaksi nih. Pak Hong tampak senang dan akan menjemput Pak Yu besok. Di sisi lain, Vincenzo menyuruh para warga berkumpul dan membahas masalah tentang gedung. Karena mereka tidak akan bisa menahan lagi konstruksi bubble nih. Vincenzo mengusulkan saran kalau dia akan membeli gedung di dekat sini dan kalian akan pindah ke sana. Warga tampak kaget sebab kenapa mereka harus pindah. Shin berpindah ke perusahaan Wusang yang dimana Chaeyoung menemui Bu Choi. Bu Choi meminta Chaeyoung untuk mundur dari semua kasus yang berhubungan dengan grup bubble nih. Namun Chaeyoung menolak. Bu Choi pun mengomel, ini membuat mereka berdebat. Malam tiba, Pak Hong dan Vincenzo berada di restoran dan mengobrol. Di mana Pak Hong bercerita tentang Chaeyoung, Vincenzo cuma bisa menenangkannya. Tapi tiba-tiba Pak Hong membahas Bu Ho yang dimana ibu tersebut adalah ibunya Vincenzo nih. Pak Hong mencoba memberitahu perjuangan ibunya ini nih. Dan membahas Pak Hong jangan gegabah untuk melawan grup bubble. Namun dia tampak kekeh. Padahal Vincenzo kok tahu kalau grup bubble ini sangat berbahaya nih. Pak Hong ingin keluar untuk merokok. Saat itu juga HP Pak Hong berbunyi yang dimana ada telepon. Di luar Pak Hong ingin merokok, ada seseorang yang datang meminta rokoknya nih. Namun orang tersebut sangat mencurigakan. Pak Hong kembali masuk. Vincenzo masuk menanyakan apa kau masih menyembunyikan sesuatu. Pak Hong menjawab, kebaikanku yang tulus kau tidak bakal pernah tahu. Dan dia bercerita bahwa monster akan dibalas oleh monster lagi. Dan berharap ada monster sesungguhnya yang muncul. Lalu menghancurkan semua yang jahat. Mereka melanjutkan minum-minum. Saat itu juga truk datang menabrak restoran dan menghantam mereka berdua. Dan film pun bersambung. Nah cucu pers, gimana nih ya? Apa permasalahan grup bubble ini nih? Apa mereka ada perusahaan kotor atau gimana ya? Dan nasib Vincenzo dan Pak Hong gimana nih setelah ditabrak oleh truk? Meninggal atau kritis bakalan nih. Daripada makin penasaran, tungguin episode selanjutnya. So daripada itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.